Nyuwun tausiah untuk suami yang masih sangat mencintai harta bendanya. Ada seruan infak, enggan untuk segera berusaha. Kalau istri memberi nasihat, ya apa duwene, karena harta kita yang sesungguhnya yaitu. Seperti itu apa salah Ustadz? Karena saya berpikir untuk apa mengumpulkan harta kalau tidak bisa membawa kita ke surga. Coba aturan infak dalam Al-Quran, coba kita lihat bagaimana kita infak menurut Allah. Al-Isra 29, coba dibuka. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqmuda maluman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sekarang Al-Furqan ayat 67, itu hampir sama. Surat Al-Furqan ayat 67 nomor surat 25. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, aturan infak itu berdiri di tengah-tengah. Infak itu kita tidak boleh terlalu kikir, artinya medit banget, eman banget. Itu tidak boleh, dilarang oleh Allah. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Ya. Namun demikian kita juga tidak boleh terlalu mengulurkan tangan dalam infak. Artinya semuanya kita berikan. Nah kalau semuanya diberikan, lah bagaimana nanti keluarganya? Padahal yang namanya keluarga, anak istri itu juga butuh makan, butuh sandang, butuh papan. Kalau semuanya diberikan, maka nanti menjadi tidak punya. Kalau tidak punya, larinya kemana? Meminta-minta larinya. Ya, larinya akan meminta-minta. Lah duitmu ning ndi, bondomu kok entek, wis tak infake kabeh. Nah, sekarang malah jadi peminta-minta. Gara-gara terlalu mengulurkan tangannya untuk infak fisabilillah, semuanya diberikan. Nah, kemudian setelah diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya malah menjadi peminta-minta. Nah, kalau ini terjadi, maka dia menjadi tercela, ya, menjadi tercela dan menyesal. Wah, tiwas tak infake kabeh. Saiki ternyata saya dan keluarga juga butuh makan. Nah, terus makan dari mana ini? Meminta-minta, akhirnya menyesal, tercela dan menyesal. Nah, meminta-minta tadi tercela dan pada akhirnya menyesal. Maka di ayat yang lain yang dinamakan Ibadur Rahman, ya, Al-Furqan 67 tadi merupakan keterangan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Wa Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, dari ayat itu hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu salah satunya yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Terus begitu kemudian di ayat 67-nya termasuk Ibadur Rahman, termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu yang apabila walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu hamba Allah yang Maha Pengasih itu apabila mereka infak
itu lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan sehingga kebutuhannya tidak tercukupi keperluannya, hingga akhirnya menjadi peminta-minta. Kalau itu dilakukan, maka kata Allah dia bukan ibadur rahman, bukan hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Begitu pula sebaliknya, ya, yang namanya hamba Allah yang maha pengasih, ibadur rahman, itu kalau berinfak lam yakturu, tidak pelit, tidak medit. Yang pertama tadi tidak berlebih-lebihan, artinya tidak terlalu mengulurkan tangannya sehingga habis semuanya. Yang kedua, terlalu menggenggam erat tangannya sehingga seolah-olah tangannya itu terbelenggu di lehernya. Artinya medit, pelit untuk infak fisabilillah, tidak mau, sehingga pelit sekali, iman sekali. Nah, baik yang terlalu mengulurkan tangan maupun yang terlalu menggenggamkan tangannya, itu bukan ibadur rahman. Nah, lantas siapa ibadur rahman? Kata Allah, wa kana baina dzalika qawama, yaitu yang ada di tengah-tengah, tidak terlalu boros dalam infak, juga tidak terlalu kikir, tidak terlalu pelit dalam infak, berada di tengah-tengah. Ya, biar bagaimanapun kata Nabi kita, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, maka wabda biman ta'ul, mulailah memberikan infak terhadap orang yang berada dalam tanggung jawabmu. Wa khairus shadaqati an dhahri ghina, sebaik-baik sedekah, sebaik-baik infak itu yang lebih dari keperluan. Misalkan Bapak Ibu punya keperluan sehari semalam itu cukup 50.000 untuk keluarga. Nah, untuk makan keluarga itu 50.000 cukup. Nah, Bapak Ibu punya kelebihan, maka itu diinfakkan fi sabilillah. Beri nafkah dulu pada keluarganya, karena keluarganya itu berada dalam tanggung jawabnya. Jangan semuanya diinfakkan sehingga melupakan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Dan juga jangan terlalu medit. Ingat ya, ingat yang namanya keperluan itu ya cukup keperluan untuk kita hidup, bukan gaya hidup. Ya kalau mengikuti gaya hidup, pada akhirnya nanti akan menjadi orang kikir, menjadi pelit, iman. Maka cukupi dulu kebutuhan keluarga, makan minumnya, ya. Setelah itu infak fisabilillah, berada di tengah-tengah. Jangan terlalu boros, jangan terlalu kikir. Wa kana baina dzalika qawama, berdiri di tengah-tengah. Itulah yang disebut oleh Allah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Nah, kalau tadi dikatakan yo apa duwene diinfakkan, itu baik. Mungkin ibu melihat untuk makan minum satu keluarga sudah cukup. Nah, ini ada kelebihan. Nah, kelebihan ini yang diinfakkan. Apakah sudah betul? Insya Allah sudah benar memberi nasihat suami. Nah, jangan sampai suami terlalu mencintai harta benda hingga akhirnya melupakan seruan infak fisabilillah. Padahal untuk makan minum kesehatan sudah cukup. Kenapa tidak mau infak? Kenapa terlalu kikir? Tidak mau membelanjakan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Padahal seruan infak itu yang menyeru adalah Allah. Coba dibuka itu Quran surah At-Taubah ayat 53-54. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 53 dan 54. Kul anfiqu taw'an aw karhal la yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin.
wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih wala ya'tuna sholata illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Katakanlah, nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Nah, ya dah. Ini perintah Allah. Qul anfiqu taw'an au karhan. Ya, kamu suka atau tidak suka, kalau kamu sebagai seorang mukmin, maka sebagian dari harta yang Allah titipkan padamu itu kewajibanmu menginfakkan sebagiannya, baik dengan sukarela, taw'an, dengan penuh ketundukan, ketaatan, ataupun karhan, ataupun terpaksa. Namun ingat, la yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikin. Infakmu sekali-kali tidak akan diterima. Infak yang bagaimana yang tidak akan diterima? Infak dari seorang yang hatinya penuh dengan kefasikan. Nah, ayat berikutnya menjelaskan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, dan tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima kecuali karena mereka tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada Rasulullah. Nah, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, sekalipun dia infak, sedekah, infaknya tidak akan diterima oleh Allah. Selain itu, yang menjadi penghalang atau sebab tidak diterimanya infak kita, wala ya'tunas sholata illa wahum kusala. Orang yang mendatangi sholat dengan rasa malas, mendirikan sholat dengan rasa enggan. Nek kon sholat itu, saatnya sholat itu malas-malesan, enggan, sehingga dia berdiri dengan penuh rasa malas, bukan karena rasa dorongan keimanan dan ketundukan kepada Allah, namun sholatnya karena malas. Wah, wong Islam kudu sholat, waktunya sudah mau habis, akhirnya malas-malasan berdiri, sehingga sholatnya isqatul wajib, hanya penggugur kewajiban, bukan tanha anil fahsya wal munkar, bukan menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya males, ya sholat ning males, dilakukan dengan perasaan enggan, berat sekali. Maka infak orang yang seperti ini juga tidak diterima. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Sebab ketika infak seseorang itu tidak diterima, mereka juga infak, menyerahkan hartanya, namun karihun, terpaksa sekali, dengan sangat terpaksa, bukan karena keikhlasan mengharap ridho Allah. Ya infak, uangnya juga diserahkan, harta bendanya, untuk fisabilillah, namun dengan rasa terpaksa sekali, bukan dengan rasa keikhlasan, bukan lillah. Mungkin karena malu, saudara kanan kirinya infak fisabilillah, bangun masjid do infak, nah, kita malu nek enggak infak, enggak bangun masjid, nah, nanti diisin-isin oleh tetangga kanan kirinya, akhirnya dengan sangat terpaksa infak.
Ya keluar uangnya, ya dipakai untuk bangun masjid tersebut. Namun tadi keluarnya karena terpaksa. Wis sudo duwite tidak mendapatkan pahala karena terpaksa, infaknya tidak diterima. Maka mari hati-hati kita. Kita sudah infak, mengeluarkan sebagian harta fisabilillah, maka mari tashihun niyah, kita luruskan niat. Infak kita bukan untuk yang lain-lain, namun infak kita murni lillah, hanya mengharap ridha Allah, balasan dari Allah, bukan mengharap pujian dari manusia ataupun yang lain-lain. Ya, ada lagi.